Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 11 MIPA 4. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu kembali untuk pembelajaran materi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk yang namanya bab ini namanya sebenarnya optika fisis ya. Cuman nanti ada beberapa subbab ya. Kita bicara dulu satu hari ini satu saja yang namanya interferensi celah ganda. Nah, kalau kita bicara, sebenarnya kemarin kita udah bicara gelombang. Ada gelombang, kita bicara gelombang bunyi. Oke, sekarang kita bicara namanya gelombang cahaya. Nah, ketika cahaya ini memiliki beberapa sifat, ya kan ya. Nah, di mananya kemarin bunyi juga bisa mengalami interferensi, gelombang mengalami interferensi. Nah, interferensi celah ganda ini yang nemukannya adalah si Yang. Nah, untuk interferensi celah ganda ini artinya interferensi itu apa sih? Ada yang masih nggak interferensi? Interferensi. Ada yang masih ingat interferensi? Dilan Ori. Ini udah kayak penyiar ini, keren ini. Dilan, interferensi apa interferensi? Interferensi itu interaksi antar gelombang, Pak. Interaksi antar gelombang, sip. Nah, berarti kalau kita bicara interferensi, tadi Dilan bilang interaksi antar dua buah gelombang. Jadi interferensi itu sebenarnya perpaduan. Jadi ada dua gelombang yang berpadu. Jadi ada dua gelombang yang menyatu. Nah, namanya menyatu, nanti ada saling menguatkan, ada saling melemahkan. Nah, untuk interferensi cahaya, supaya terjadi interferensi ini, sumber cahayanya harus koheren. Koheren itu kayak sama persis seperti itu. Nah, jadi kalau kita misalkan punya dua buah lampu, mereknya sama-sama Philips gitu kan ya. Kemudian sama-sama 100 watt, sama-sama warnanya putih. Ternyata walaupun produk lampunya sama, wattnya sama, jenisnya sama, tetapi kedua lampu itu belum tentu koheren. Makanya ini ada beberapa mencoba bagaimana membuat sumber cahaya yang koheren supaya terjadi yang namanya interferensi. Nah, ini dibuat ada yang namanya siang. Ini interferensi celah ganda atau yang ini yang nemuin siang. Nih. Celah ganda yang. Ini orang yang nemuinnya. Nah, jadi dia mencoba bagaimana supaya dua gelombang itu berinterferensi, dia harus koheren. Jadi di sini dia memiliki satu buah sumber, misalkan gini. Ini Bapak punya lampu. Nah, ini lampu menyala, ada cahaya. Nah, ini ditutup nih. Misalnya gini. Ditutup. Berarti kan lampunya nggak bisa keluar. Kemudian sama siang dibuat celah. Set, ya aku hilang. Jadi gini. Dibuat dua buah celah. Nah, seperti ini ada celahnya. Celahnya yang ini nih. Jadi ini interferensi celah ganda, celahnya ada dua. Jadi ini celahnya nih, kalau ini ntar Bapak hapus. Nah, ini celahnya nih. Jadi cahaya bisa lewat sini, cahaya bisa lewat situ. Seperti itu. Nah, sehingga nanti percobaan si yang ini, dia model seperti ini. Nah, di sini dia pakai layar sini. Ini ada layar. Ini layar. Berarti ini tadi apa nih? Ini celah. Nah, ini kalau Bapak bilang jarak antar celah, kita bilang misalkan D. Nah, ada D. D ini jarak antara kedua celah.
Oke, namanya D. Nah, ini ada namanya kita menyebutnya L. L itu apa? Jarak juga, semuanya jarak. Jarak celah ke layar. Nah, biasanya ini satuannya meter. Ini biasanya satuannya milimeter. Tapi nanti kita main internasional. Nah, ketika kita punya dua celah begini, gelombang kan akan lewat gelombang cahaya. Ini gelombang cahaya nih, misalkan lewat begini gelombang cahaya. Misalkan di sini. Kemudian ini cahaya berikutnya lewat. Nyampe di sini. Seperti itu. Nah, ini kalau kita tarik garis, misalkan ini garis lurus, ini misalkan gini, seret, kita punya seperti ini. Kemudian ini juga kita punya seperti ini, kita tarik, seret, seperti ini. Nah, dia misalnya berinterferensinya di sini. Ketemu di sini. Pertanyaan Bapak, panjang lintasan 1 sama panjang lintasan 2 sama panjang atau beda? Panjangnya sama atau beda? Jarak yang Beda, Pak. beda. Ada selisihnya kan? Jadi ini panjangnya beda, berarti ada beda lintasan. Nah, kalau kita mencari beda lintasan secara matematik, maka kita tahu S2 itu lebih panjang dibanding S1, ya kan? Jadi habis sebelum S2 kita S1 dulu. Nah, ini S2 ini lebih panjang, berarti kalau kita tarik secara matematik bagaimana mencari beda lintasannya? Nah, seperti ini. Berarti ini tegak lurus. Seperti ini tegak lurus. Berarti kalau misalkan kita lihat segitiga yang kecil, ini misalkan D, ini Bapak turun dari atas D. Ya, jadi kalau Bapak yang ini ya, Bapak crop misalkan. Ini Bapak crop, diperbesar misalkan. Ini berarti kalau Bapak perbesarnya jadinya gini. Ini kalau Bapak perbesar gini nih. Ini begini, ini namanya D, ini namanya sudutnya theta, nah ini beda lintasannya, delta X. Pertanyaan Bapak, ini hubungannya apa nih? Ada yang tahu nggak? Secara matematik. Ini hubungannya apa nih secara matematik nih? Pitagoras, Pak. Pitagoras. Pitagoras, Pak. Ada sudut, ada delta X, ada D. Ada sisi depan, ada sisi miring ya? Oke, kalau pakai trigonometri, sin, cos, tangen, ini hubungannya apa nih? Sin theta. Sin theta. Sin theta sama dengan siapa? Delta X per D. Delta X per D. Berarti kalau gitu delta X sama dengan siapa? D sin theta. Ah, pinter. D sin theta. Oke. Ini mau kita ambil. Delta X itu D sin theta. Bisa ya? Nah, sekarang kalau misalkan kita punya ke sini, seret, misalnya gini. Ini begini misalkan. Nah, ini ke sini, ini sebenarnya sudutnya sama. Ini misalnya kita punya theta juga. Ini theta, kita punya, nah, ini Bapak hapus saja nih. Di sini ya. Ini theta, sini delta X, sini D. Nah, ini tadi kan referensinya di sini. Nah, ini kita sebut yang namanya Y. Y itu adalah jarak dari terang pusat, nah, ntar Bapak jelasin, ke terang berikutnya. Atau ke gelap berikutnya.
seperti ini. Nah, ini kita punya Y, ini punya L. Nah, ini kita punya namanya delta tadi, kita punya theta kan. Kalau kita ambil yang tadi biru, segitiga biru, ini kita punya Y, ini punya L, ini punya theta. Nah, hubungan yang segitiga biru gimana nih? Ini ada segitiga hijau, ini segitiga biru. Kalau tadi yang hijau kan sin, yang ini apa nih? Tan theta, Pak. Oke, tan theta. Tan theta sama dengan Y per L. Oke, kita punya tan theta Y per L. Nah, Y ini biasanya satuannya milimeter, jadi kecil juga. Tapi kalau L ini bisa satuannya meter, 1 meter atau 80 cm seperti itu. Nah, kalau secara matematik kita lihat, Y kita punya ini satuannya sekitar milimeter. L satuannya sekitar meter. Kalau perbandingan biasanya kita satuannya sama. Berarti kalau kita rubah ini kan sekitar jadi 100 atau 1000 ya? Seribuan ya? Sekitar 1000 cm ya, 1000 mili ya? Seperti ini. Berarti kalau kita masukkan ke sini jadi nilai tangen theta Y per L sekitarnya kasar ya. Kalau ini misalkan 1, ini sekitar 1000. Sekitar 0,001. Berarti kita punya tangen theta sama dengan 0,001. Ini sangat kecil sekali. Ketika nilai tangen tetanya kecil sekali, ya kan ya, maka nanti nilai tetanya ini akan sama mendekati nilai tangen theta. Kalau ini nilainya kecil, ya, sehingga tangen theta dan ini akan mendekati sama aja dengan nilai sin tetanya. Jadi kalau tetanya ini sangat kecil sekali, ya tangen yang menghasilkan 0,01 adalah suatu sudut yang sangat kecil sehingga didapat hubungan secara matematik seperti ini. Jadi nilai tangennya sama dengan nilai sin tetanya. Sehingga tadi kita punya delta X itu D sin theta. Berarti kita balik di sini. Berarti delta X itu adalah D kali sin tetanya sama dengan tangen theta. Sin theta tadi sama dengan tangen theta sama dengan Y per L. Berarti kita ganti sin tetanya jadi Y per L. Y dibagi L. Nah, ini hubungannya. Oke, jadi delta X itu DY per L. Nah, sebenarnya apa yang terjadi sih ketika kita punya dua celah itu, sinar memasuki dua celah, apa yang terjadi di layar? Nah, yang terjadi di layar ini sebenarnya, ini tadi, kalau kita bapak gambar ulang, ini seperti ini. Nah, ini terang pusat. Nah, ini tadi lampunya. Nah, ini nanti yang terjadi seperti ini sebenarnya. Seperti ini. Ini yang atas sama bawah sama ya. Nah, jadi muncul intensitas saya seperti ini. Yang puncak-puncak, ini puncak, ini puncak, ini puncak, ini puncak. Ini terjadi yang namanya peristiwa terang. Nah, di sini namanya terang pusat. Ya, yang ini namanya terang pertama. Yang ini namanya terang kedua. Yang ini namanya terang ketiga. Di bawahnya juga sama. Nah, yang lembah-lembah ini namanya terjadi peristiwa gelap. Berarti ini gelap. Satu, ini gelap kedua, ini berarti gelap ketiga. Nah, jadi yang muncul terang pusat, gelap satu, terang satu, gelap dua, terang dua, gelap tiga, terang tiga, dan seterusnya. Jadi kalau mau kita begini juga boleh. Set, misalnya gini, muncul terang pusat, muncul gelap satu, muncul terang satu, muncul gelap dua, muncul terang dua, gelap tiga, dan seterusnya. Yang ke bawah juga sama, seperti itu. Jadi nanti pada layar muncul terang gelap. Soalnya minggu depan nanti Bapak coba cari, mudah-mudahan ada realnya yang terjadi seperti apa, seperti itu. Bisa sampai sini ya?
Nah, pertanyaannya berarti ada terang, ada gelap. Nah, terang itu terjadi ketika terjadi yang namanya peristiwa interferensi maksimum. Jadi perpaduannya saling menguatkan, maka terjadi interferensi maksimum. Apa yang terjadi ketika interferensi maksimum terjadi? Maka terjadilah pola terang. Nah, kalau minimum, maka terjadilah interferensi di sini. Interferensi minimum. Polanya pola gelap. Seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana terjadinya interferensi maksimum, interferensi minimum. Oke, kembali lagi ke persamaan gelombang. Ada yang masih ingat namanya beda fase? Apa rumus beda fase? Ingat nggak beda fase, beda fase? Beda fase? X per lambda bukan, Pak? Ah, pintar. Emang itu. Beda Oh iya. fase. Gini kan? Adalah delta X per lambda. Di mana sebenarnya beda fase itu ada yang namanya sefase. Kemarin kalau sefase apa sih? Bilangan bulat kan? 1, 2, 3, 4, 5 kan? Sefase itu bilangan bulat. Jadi kalau sefase, beda fasenya bilangan bulat. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, kemarin Bapak nggak bilang beda fase. Kok tidak sepase. Beda sefase sama tidak sepase itu jelas. Nah, tidak sepase sama berlawan fase agak beda. Nah, ini ada sepase, ada berlawanan fase. Nah, kalau berlawanan fase, ini adalah kita punya setengah, 3/2. Jadi, bilangan ganjil dibagi 2, 5/2. Berapa lagi? 7/2. Ini namanya berlawanan fase. Nah, berarti kalau Bapak balik lagi di sini, berarti ini bisa ya, ini Bapak kotakin dulu deh. Oke, ini prinsip ini. Sepase beda fasenya 1, 2, 3. Berlawan fase 1,5, 3,5, 5,5, 7/2. Oke, kita main deret aritmatika. Jadi kalau kita punya sefase, berarti kan beda fasenya tadi kita punya adalah ini delta X per lambda. Kalau sepase ini tadi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Berarti kalau Bapak bilang aja N. N sama dengan delta X per lambda. Berarti delta X sama dengan N kali lambda. Dengan catatan N itu adalah bilangan bulat 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini sepase. Nah, kalau berlawanan fase, ada yang masih nunggu? Oh, enggak. Kalau berlawanan fase, nah, ini beda fasenya tadi kan delta X per lambda. Ini tadi setengah, 3/2, 5/2, 7/2, dan seterusnya. Delta X per lambda. Nah, kalau bawa bentuk deret jadinya gimana nih? Boleh nggak misalnya gini? 2N min 1 kali setengah. Contoh-contoh, kalau N-nya kita mulai, ini nanti ada tambahan. Ini N-nya kita mulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke, kalau 2 kali 1 berapa? 2 kurang 1, 1. 1 kali setengah, setengah. Oke, cocok. 2 kali 2 berapa? 4 ya? Kurang 1, 3. 3/2. Cocok.
3, 2 kali 3, 6 kurang 1, 5. Nah, udah berarti kita punya seperti ini. Sehingga kalau gitu kita punya delta X-nya itu adalah 2n-1 kali lambda per 2. Ini kalau terjadi yang namanya dia berlawanan fase. Sefase berlawanan fase. Ingat-ingat nih, sefase n kali lambda berlawanan fase 2n-1 kali lambda per 2. Oke, kita kembali ke sini lagi. Nah, interferensi maksimum, perpaduan maksimum itu terjadi kalau dia sefase. Ini akan terjadi kalau dia sefase. Dua gelombang itu sefase. Artinya, kalau sefase tadi delta X-nya itu adalah n kali lambda. Kalau dia interferensi minimum, ini adalah berlawanan fase. Di mana kita punya beda lintasannya itu delta X-nya itu adalah 2n-1 lambda per 2. Nah, tadi kita udah tahu bahwa dalam celah ganda, kita udah dapatkan bahwa beda lintasannya adalah dy per L. Tinggal masukin ke sini. Berarti delta X-nya tadi dy per L sama dengan n kali lambda. Dengan n itu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, ini kadang tambah 0. Maksudnya gini, ini 0 itu terang pusat. 1 itu terang pertama. 2 terang kedua. 3 terang ketiga. 4 terang keempat. Berarti Siti, Jania, kalau terang ke 10 berarti n-nya berapa? 10, Pak. Ah, pinter 10. Saila, kalau terang ke 7 n-nya berapa? Ya, dia kena air kan? Minta tisu, Mi. Itu bukan, Pak. 7, iya. Gitu. Bisa? Jadi, ya terang ke 5 ya 5. Terang ke 100 ya 100. Seperti itu. Nah, untuk interferensi minimum, dia akan terjadi kalau berlawan fase. Tadi kita punya delta X-nya adalah dy per L sama dengan 2n-1 lambda per 2. Dengan n-nya ini adalah sama. N-nya itu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Untuk gelap pertama, untuk gelap kedua, gelap ketiga, gelap keempat. Seperti itu. Nah, perlu diingat nanti terjadi pada apa namanya? Halo, Dek. Ri, hilang lagi, Ri. Oh ya. Gimana? Wah, hilang. Nih. Kita minta ajarin. Yuk, Assalamualaikum. Hebat, hebat. Ya, ya. Kasih ya. Waalaikumsalam.